Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C023048 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas kuliah perpajakan 1 yang berjudul PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Baiklah, saya langsung saja ke materi yang akan saya bahas, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Masuk ke tarif PPN. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau Undang-Undang HPP pada bab 4 Pasal 7 ayat 1, yaitu yang pertama, tarif PPN adalah 11%. Yang kedua, tarif PPN 12% paling lambat 1 Januari 2025. Yang ketiga, perubahan tarif PPN diatur dalam PP bersama DPR dalam RA PBN. Masuk ke PPNBM, yaitu singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM hanya dikenakan satu kali dalam waktu. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Masuk ke tarif PPNBM. Penetapan tarif PPNBM diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020, tarif PPNBM digolongkan ke dalam beberapa kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu yang pertama, kelompok hunian mewah dikenakan tarif sebesar 20%. Yang kedua, kelompok balon udara dikenakan tarif sebesar 40%. Yang ketiga, kelompok peluru, senjata api, dan senjata api lainnya dikenakan tarif sebesar 40%. Yang keempat, kelompok pesawat udara dikenakan tarif sebesar 50%. Yang kelima, kelompok senjata api dan senjata api lainnya dikenakan tarif sebesar 50%. Yang keenam, kelompok kapal pesiar mewah dikenakan tarif sebesar 75%. Masuk ke PBB atau pajak bumi dan bangunan, merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Masuk ke tarif PBB. Yang pertama, menentukan nilai jual objek kena pajak. Yang kedua, menentukan nilai jual kena pajak. Ketentuan persentase dari nilai jual kena pajak yang ditetapkan pemerintah, yang pertama 40% untuk perkebunan, kedua 40% untuk pertambangan, 40% untuk kehutanan, sedangkan bagi objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dapat dilihat dari nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu 40% untuk nilai lebih dari 1 miliar rupiah, sedangkan 20% untuk nilai kurang dari 1 miliar. Masuk ke BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Tarif BPHTB dan subjek yang dikenakan. Awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, kabupaten atau kota.
Subjek BPHTB dikenakan kepada seseorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Sesuai pasal 88 ayat 1 Undang-Undang PDRD, tarif BPHTB sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Masuk ke bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan atau saat dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Adapun sejak tanggal 6 Oktober 2021 telah diberlakukan materai elektronik atau e-materai. Materai elektronik adalah materai yang digunakan untuk dokumen yang berbentuk elektronik. Materai elektronik digunakan sebagai objek dari bea materai dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata atau dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Tarif bea materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, bea materai dikenakan tarif sebesar Rp10.000 per lembar berlaku sejak 1 Januari 2021. Namun, bea materai dengan nominal Rp6.000 dan Rp3.000 masih berlaku hingga 31 Desember 2021 sesuai ketentuan penggunaan, yaitu membubuhkan 3 materai masing-masing Rp3.000, 2 materai masing-masing senilai Rp6.000 atau materai senilai Rp3.000 dan Rp6.000 pada dokumen. Baiklah, berakhirnya presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.